keadaan yang kita jalani hari ini, kalau melihat di sekitar kita, sepertinya baik-baik saja. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat di sekitar jauh dari kita, masih dalam ruang lingkup bangsa kita. Sesungguhnya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar peneliti, baik di bidang geopolitik maupun di bidang kenegaraan. Dan keadaan ini harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan tertutup atau tidak melihat keadaan yang lebih jauh dari sekitar kita. Sebab keadaan di luar sana akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di sini. Walaupun untuk saat ini sepertinya tidak terlalu, walaupun ada pengaruh tapi tidak terlalu. Nah, menurut dari beberapa pengamat berbicara mengenai perekonomian, jelas ke depan ya mungkin untuk bangsa ini sebagian kecil orang mengatakan tidak ada masalah, karena ternyata bangsa Indonesia ini kalau dibandingkan negara-negara lain, untuk dari segi perekonomian masih bisa teratasi ternyata, walaupun inflasinya masih tidak seperti bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat bangsa-bangsa lain, begitu tingginya inflasi, termasuk Amerika yang dikatakan negara maju, ternyata mereka krisisnya lebih berat dibanding Indonesia. Nah, untuk di Indonesia ini, perekonomian yang terjadi hari ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri, mengatakan bahwa persiapan untuk perekonomian bangsa Indonesia ini akan mengalami persiapan yang cukup berat. Apalagi jika terjadi, tapi pasti terjadi kalau menurut saya. Karena kan ini pengamat yang belum mengerti Alkitab. Ya tentunya spekulasinya berharap bahwa gejolak ekonomi itu tidak akan terjadi. Itu harapannya. Akan tetapi Alkitab sudah menulis dan itu tidak mungkin tidak terlaksana. Karena faktanya sampai hari ini perjalanan Alkitab itu terus semakin lengkap digenapi. Yang pada akhirnya Alkitab berkata dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-8, menjelang zaman baru. Artinya memang saatnya dunia ini akan selesai, berakhir, dan akan ada zaman baru. Artinya kehidupan yang kita jalani hari ini memasuki kehidupan yang baru. Jika saudara dan saya sebagai umat pilihan hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Jika tidak, maka tidak mungkin kita akan memasuki dunia yang baru. Tetapi sebaliknya, kita akan diterminate off. Tidak ada lagi aktivitas hidup, karena yang ada adalah penderitaan kekal. Karena kehidupan di balik kubur atau beyond the grave hanya ada dua pilihan. Yang pertama pilihannya adalah penderitaan kekal yang disebut neraka atau hell atau Gehenna. Yang kedua surga atau Firdaus, bahasa pemahaman tradisi Yahudi. Tapi sebenarnya Firdaus itu bukan surga, tetapi Firdaus itu nama tempat. Tapi okelah kita gunakan karena tradisi ini ternyata juga dipahami oleh orang Kristen pada umumnya sebagai surga. Firdaus itu padahal bukan surga. Tapi okelah kita gunakan kata surga, Firdaus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, saya kira pasti sepakat, nggak mungkin enggak. Karena orang di luar sana juga mempercayai ada surga, ada
kita berada di dunia balik kubur. Ada penderitaan dan ada kebahagiaan. Walaupun mungkin versinya berbeda, tapi dua hal itu tidak bisa dipungkiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, menyangkut keadaan dunia akhir-akhir ini dan dunia yang akan datang, yang kita harus pahami adalah kekristenan memiliki keadaan yang semakin krisis. Saya ulangi, semua dengan keadaan zaman yang semakin hari semakin kritis, kekristenan pun sama akan menghadapi masa kritis juga. Dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Kekrisisan kekristenan adalah seperti yang dikatakan Alkitab, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu artinya kritis. Betapa sulitnya kekristenan mengalami apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Maka tidak heran, banyak memang orang percaya, orang Kristen banyak, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah itu tidak banyak. Nah, keadaan krisis seperti inilah jangan sampai saudara dan saya yang ada di sini terhisap dalam keadaan itu. Kita harus bisa keluar dari keadaan itu. Sebab tadi saya katakan, kita semua akan dipindah dari dunia ini. Kita semua, baik orang percaya maupun tidak percaya, akan dipindah. Yang orang percaya dipindah, ya dunia ini sebenarnya hanya berubah fungsi, walaupun itu kategori pindah juga. Dunia ini akan menjadi lautan api kalau dalam bahasa penulisan surat Wahyu yang diterjemahkan di dalam bahasa aslinya. Lautan api itu disebut sebagai neraka atau danau api. Jadi kalau kita nanti setelah kematian, ada dua kemungkinan pindah menetap dalam keadaan yang berubah dunia ini, kemudian pindah dalam tempat yang berbeda. Jadi kita harus bisa memikirkan keadaan kritis ini. Nah, tidak banyak orang percaya yang memikirkan adanya perpindahan hidup dari dunia hari ini kepada dunia yang akan datang. Karena dianggap dunia yang akan datang itu fiktif, hayal, fiksi, hanya sebuah dongeng. Maka tidak banyak orang Kristen yang menghayati selama menjalani hidup itu berjalan menuju keabadian. Tidak banyak. Orang hanya menetap menjalani hidup sampai di sebelum kubur. Setelah kubur dianggap ini tidak ada kehidupan. Karena pemahaman agama pada umumnya, kehidupan di balik kubur itu hanyalah kehidupan roh yang tidak mempunyai aktivitas. Kalau seandainya kehidupan di balik kubur itu roh memiliki aktivitas, maka akan jadi aneh. Bagaimana mungkin roh punya aktivitas coba? Kalau dia makan, makanannya apa? Halo? Makanannya apa? Kalau roh itu makanannya apa? Dikasih sesajen contoh. Dimakan nggak sajennya? Dimakan katanya, tapi masih utuh. Iya kan? Terus yang dimakan apanya ya? Terus kalau kerja, kalau roh aktivitasnya di mana kalau kerja? Di mana kira-kira? Nyangkul. Apanya mau dicangkul? Cangkulnya yang dipegang. Hanya bayangan aja bisa dipegang. Gimana coba? Ini yang terkadang pemikiran yang terlalu picik dangkal. Itu sebabnya pada umumnya orang nggak mau memikirkan keabadian karena dianggap keabadian itu tidak ada aktivitas. Halo? Kan roh nggak mungkin beraktivitas dia. Maka tidak heran kekristenan pun mengatakan sesudah kematian masuk surga kerjaannya cuma
nyanyi-nyanyi siang dan malam tuh. Nyanyi-nyanyi siang dan malam siapa yang mau? Ada yang mau? Nanti di surga nyanyi-nyanyi siang dan malam. Orang gak akan tertarik. Lo ngapain nyanyi siang dan malam? Mending gue hidup di bumi enak, gitu kan? Bisa beraktivitas, bisa melakukan segala macam. Kalau hanya nyanyi-nyanyi di dunia ini, ya siapa yang mau? Gak ada yang mau kan? Di sini nyanyi-nyanyi 2 lagunya tadi udah rasanya kelamaan gitu. Belum lagi 4 lagu, 5 lagu, tambah lagi yang gembira-gembira. Nanti orang yang nggak bisa nyanyi makin malas dia. Apalagi kalau surganya itu roh. Kalau roh menyanyi, ya memang nggak ada capeknya dia. Namanya juga roh. Halo, nyanyi-nyanyi siang dan malam tidak ada masalah. Kenapa? Karena roh bukan fisik, dia nggak mungkin capek. Jadi pemahaman itu ya boleh bisa diterima siang dan malam. Tapi kalau surganya fisik, bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang mau saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang mau saya sampaikan hari ini adalah saudara dan saya harus juga berani mulai hari ini untuk menentukan pilihan. Kalau saudara dan saya tidak berani menentukan pilihan, sebenarnya sama dengan juga sudah memilih untuk tidak memilih. Apa yang harus saudara pilih? Yang harus saudara pilih adalah, mari kita buka dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 5. Ya. Mungkin ada salah seorang yang membantu saya sebagai juru membaca supaya mempermudah. Roma 6 pasal ayat yang ke-3 dan ke-5 sampai dengan 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Saudara dan saya harus memilih. Kenapa harus memilih? Sebab kalau kita tidak memilih, kita akan semakin terbawa, kita akan semakin terikat, kita akan semakin terbelenggu, kita akan semakin terpenjara. Apa yang harus kita pilih? Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5 ini menjelaskan bahwa orang yang percaya dan dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan yang dijalani tidak lagi kehidupan di dalam dosa. Sebab kebangkitan dan kematian Kristus itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol di mana saudara dan saya yang menerima Yesus telah mati bagi dosa. Supaya apa? Supaya kematian bagi dosa itu akan menimbulkan, akan menyebabkan, akan membawa dampak kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh artinya kalau saudara dan saya tidak mati bagi dosa, maka tidak akan ada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh di sini kalau dikatakan dalam Roma Korintus pasal 15, artinya kebangkitan tubuh itu kita ada dalam bersama-sama dengan Tuhan. Karena orang yang mati juga akan mengalami kebangkitan tubuh, tapi dia tidak bersama dengan Tuhan, melainkan dia ada di Gehenna, neraka, hell di bumi ini. Nah, jadi saudara harus memilih. Jangan tidak memilih. Kenapa tidak memilih untuk tidak berbuat dosa? Yuk kita
lihat Wahyu pasalnya yang ke-21. Silakan, saudara bacakan. Wahyu pasal yang ke-21. Ayat 27. Wahyu 21 ayat 7. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jelas bukan bahwa Wahyu mengatakan langit baru dan bumi yang baru atau kerajaan surga nanti tidak ada sesuatu yang najis masuk. Dosa itu adalah sesuatu yang najis. Jadi kalau kita tidak memilih untuk tidak berbuat dosa, artinya keadaan kita masih dalam keadaan najis. Sementara kematian Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa kita yang menerima Dia, seharusnya kita harus mati bagi dosa. Maka dikatakan ayat 5, hidup dalam hidup yang baru. Itulah titik. Saya ulangi, itulah titik di mana kita memulai mengambil keputusan hidup dalam hidup yang baru. Saya tidak tahu kapan titik saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu dibaptis. Saya tidak tahu kapan saudara menerima itu. Mungkin umur 17, 18, 20 ada yang dibaptis umur sudah tua, ada juga. Saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ketika saat itu saudara menerima baptisan, berarti saudara mengalami perubahan, di mana perubahan itu adalah awal atau titik untuk memulai mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa. Jadi ketika itu saudara mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa, sekalipun faktanya kita masih bisa berbuat dosa. Faktanya begitu. Tetapi paling tidak kita sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa. Nah, saat itulah ketika saudara menjalani hidup setelah mengambil keputusan, kalaupun saudara masih bisa berbuat dosa, Alkitab katakan 1 Yohanes 1:9, kalau bacakan 1 Yohanes 1:9, apa yang dikatakan di sana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita memulai mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa, sekalipun prakteknya kita masih berbuat dosa, maka kita katakan ketika kita berbuat dosa kita minta ampun. Minta ampun, Tuhan ampuni, udah beres, selesai. Lalu melangkah lagi, berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, sampai akhirnya saudara bosan dan malu sama Tuhan. Kok minta ampun terus kapan selesainya? Masa kita nggak ada malunya sih? Halo? Tiap hari minta ampun dosanya itu terus. Masa kita nggak ada malunya sih? Ya kalau nggak ada malunya, ya memang nggak tahu malu kan? Halo? Sampai kita akhirnya muak dengan perbuatan yang sering kita lakukan. Sampai akhirnya kita mau muntah rasanya. Sama seperti makanan itu kan, makan babi, tiap hari makan babi enak nggak? Ya katanya kan babi enak, paling enak sedunia lah katakan. Paling enak sedunia. Makan tiap hari itu, ya pagi siang sore, Oke nggak kena stroke kan? Tapi palingnya saudara mual, enak makannya, betul nggak? Tapi kenapa kok makan dosa nggak enak? Enggak lah, dosa itu enak. Babi enak nggak? Enak. Tapi dosa nggak ada enaknya pak. Enaknya nanti waktu mati. Halo? Baru rasanya udah di neraka baru teriak-teriak. Ampun, nyesel. Udah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena kita mengatakan di Wahyu pasalnya yang ke-20, 19 dan 20, di sana akan terdapat ratap tangis dan retak gigi. Itu bentuk penyesalan yang tidak bisa terpenuhi. Ya cuma teriak doang, nggak bisa keluar dari situ.
Maka saya bilang hari ini, ayo saudara mulai mengambil keputusan. Jangan tidak mengambil keputusan. Kenapa? Keadaan kita ini akan semakin kritis ketika kita menunda keputusan. Semakin menunda perubahan, semakin sulit berubah. Semakin sulit hidup kita berubah. Karena kita juga menulis begitu zamannya semakin berubah, maka manusia di sekitar kita juga ikut berubah. Jangan-jangan kita juga dipengaruhi oleh perubahan orang sekitar. Siapa yang sanggup menghadapi pergaulan buruk? Alkitab sendiri mengatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Siapa yang sanggup? Gak ada. Alkitab sudah menulis, jangan kamu duduk diam berdiri dengan orang fasik. Gak ada yang sanggup, gak ada. Maka kita katakan janganlah kamu bergaul. Hindari mereka itu. Yuk kita baca dulu 2 Timotius 3. Ini keadaan manusia di tengah-tengah zaman yang semakin berubah. Maka manusia juga pasti berubah. Nah persoalannya, saudara dan saya sanggup nggak kalau nggak ambil keputusan? Yuk kita lihat 2 Timotius 3 ayatnya yang ke 1 sampai 5. Tolong bacakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dan berikut keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, galak, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu dan menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Amin. Saudara, Alkitab jelas menulis bahwa keadaan, bukan keadaan zamannya, tapi keadaan manusianya. Keadaan manusia itu dipengaruhi oleh zaman, oleh lingkungan, oleh situasi yang ada. Saya sering mengatakan, pertumbuhan anak TK sekarang dengan TK zaman kita berbeda kan? Berbeda, sama. Pertumbuhan cara berpikir orang dewasa, orang tua hari ini dengan orang tua dulu sama nggak? Berbeda. Kalau orang tua dulu berpikir begini, tanya, Bom, gue, Tambi, untuk apa tanam segala kelapa, durian, untuk anak cucu. Itu rata-rata orang tua dulu begitu. Orang tua sekarang masih nanam kelapa nggak? Udah nggak mau lagi orang sekarang. Masih nanam kelapa nggak untuk anak cucu? Nggak ada lagi. Orang tua sekarang akan berpikir kelapa yang dimakan cuma 1 puting, ya. Beli di pasar selesai 2.000. Gak usah harus naik-naik, gigit semut lah, jatuh macam-macam. Orang tua sekarang memikirnya sudah simpel, karena modern, sudah beda dengan zaman dulu. Ya kami bicara sama Pedi dulu gitu. Dia ada bibit manggis. Ayo tanam manggis sama Pen. Zaman modern nama lain kan lagi tanam manggis untuk anak cucu. Di warung banyak beli aja ya. Paling yang dimakan berapa? Bedanya memang ada bedanya. Bedanya orang nanam sama nggak nanam nggak bisa bagi. Halo? Kalaupun bagi ya nggak bisa banyak, rugi tekor bandar kan gitu. Tapi kalau yang nanam, ambil sekon, ambil, ambil, mau sekarang 2 karung, Jawa ambil gitu. Bisa. Tapi orang nggak nanam, mana mau dia bagi, rugi bandar. Nggak mau dia. Itu aja bedanya. Nah sama kekristenan juga begitu Bapak Ibu. Kekristenan zaman dulu dengan zaman sekarang, keadaan zamannya berbeda. Dulu Kristen mau serius gampang, nggak sulit karena pengaruhnya tidak terlalu berat. Loh sekarang
Kekristenan makin sulit. Pengaruh handphone ini saja yang kita punya handphone itu, waduh, gak mudah untuk bisa menghindari handphone ini dari kebiasaan buruk kita, gak mudah. Orang lebih banyak buka handphone itu bukan untuk kepentingan abadi, tapi untuk kepentingan hari ini, hanya untuk kesenangan sesaat, tapi bukan untuk kesenangan yang abadi. Kesenangan abadi tidak ada di dunia ini, nggak ada yang ada di dunia yang akan datang. Alkitab menulis, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan, dan yang kutinggalkan tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia bisa memberikan apa? Kebahagiaan apa? Ayo, apa coba dunia memberikan kebahagiaan apa? Kaya. Loh, kita lihat orang-orang kaya hari ini, apa mereka bahagia? Bahagia, mobilnya banyak. Emang yang punya mobilnya banyak pasti bahagia? Siapa yang punya pengalaman ini pernah lihat yang mobilnya banyak? Halo? Dan saya punya pengalaman ikut orang yang mobilnya banyak, yang mobilnya mewah-mewah. Begitu satu mobil ngobrol, keluhan yang ada, yang bayar kredit lah, ternyata mobilnya keluar kredit. Haleluya saja. Yang bayar utang rumah lah, yang bayar utang tanah lah, yang bikin usahanya lah, yang bikin anaknya narkoba lah, yang bikin istrinya selingkuh lah. Coba. Kita hanya bisa melihat dari luar. Itulah yang dibuat oleh iblis terhadap Hawa. Iblis menawarkan apa? Buah. Lalu Hawa melihat, ya kan? Lihat, kayaknya mantap buah nih, mengkel. Ini kalau dia makan enak nih kayaknya nih, asam-asam manis, nano-nano kali. Pokoknya enak lah. Ditipu. Kalau kau makan buah ini, matanya lihat. Maka kita katakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, keinginan mata itu membinasakan. Mata, orang dipengaruhi dari mata. Lu pergaulan hari ini apa nggak mata? Sekarang ya kalau di sini nggak tahu, kalau di sekolah, kalau di Palangkaraya, nggak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, Palangkaraya, udah ada mall belum Palangkaraya? Saya lama ke Palangkaraya. Ada mall lah, sampai di Pen, yang Palangkaraya. Lagi bangun mall ya? Oh itu lagi bangun nih. Nah, pasar-pasar deh paling nggak, pasar-pasar dulu deh, dari tempat-tempat anu deh. Saudara kalau jalan ke daerah pasar-pasar itu, coba lihat penampilan gadis-gadis sekarang. Gak usah gadis-gadis, emak-emak juga ada yang pakai kurang bahan, ya. Gak usah gadis-gadis, emak-emak ikut-ikutan juga. Padahal emak-emak itu pakai celana pendek, jalan kemana-mana, pokoknya merasa bangga lah dengan paha yang putih, ya kan? Yang putih, ya suku kalau putih kalau udah hitam, dekil, jelek, pamer lagi. Haleluya saja. Itu baru di Palangkaraya, belum di Jakarta yang lebih maju. Dan di Palangkaraya mau maju udah ada mall nih. Coba perhatikan penampilan orang-orang. Perhatikan saja. Simpang aja kayak gitu ya. Di simpang aja tuh kayak gitu. Sekarang orang nggak mau tampilan itu dekil, jelek, nggak ada orang mau. Kalau zaman dulu orang jalan-jalan masih pakai apa nih? Yang putih-putih global itu. Yang putih-putih. Coba sekarang orang takut. Oh beda kira, dingin. Sekarang orang takut pakai dingin. Dikira tuh. Kalau dulu orang mau ke pasar, mau kemana, lo pakai gini dia nggak peduli. Hanya sisa satu orang tua dulu yang masih pakai. Kalau udah anak-anak gini udah nggak mau lagi. Keren kan? Dunia ini akan mengubah perilaku manusia. Apa yang saya mau tegaskan? Yang saya mau tegaskan adalah kalau saudara tidak mengambil keputusan, saudara akan terpengaruh dengan hal itu. Yang mengambil keputusan saja masih bisa terpengaruh, kan? Terpengaruh apa itu? Masih bisa. Maka, ayo kapan lagi dikatakan akhirnya dunia ini akan berakhir. Akan berakhir. Kita nunggu di perang pecah itu nih. Kalau nunggu perang pecah itu belum berakhir. Itu baru kesusahan. Kalau sudah kesusahan, maka ayat 1 mengatakan dunia yang akan berakhir ini akan terjadi masa yang
Orang nggak peduli dengan tetangga, dengan keluarga, dengan anak istri, dengan siapapun. Dia hanya peduli duit. Orang akan mencintai uang, duit. Duitnya nggak jahat, cinta duitnya ini yang bikin jahat. Maka yang terjadi apa? Yuk kita lihat. 1 Timotius pasal yang 6. Ini bagi orang-orang yang mengejar duit sampai hari ini. Keadaan hari ini saja orang sudah duit utama. Kalau nggak duit, pusing kepala dia. Ayo, di mana-mana orang berusaha mengejar duit karena dianggap duit satu-satunya. Minggu depan saya akan bahas tentang duit. Oke, silakan. Tolong dibacakan. 1 Timotius pasal 6 mulai ayatnya yang ke-9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang tampak dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Menenggelamkan, betul-betul mengisap dia terus. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uang, Apa yang terjadi? orang telah menyimpang dari Menyimpang dari iman, itu yang akan terjadi, berbagai-bagai muka. Iya, itu yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Masa yang sukar itu akan menenggelamkan, menyeret, menghisap orang untuk tidak mengasihi Tuhan, menghisap orang untuk tidak mencintai Tuhan, menghisap orang untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Percayalah, saudara akan mengalami, pasti itu dipastikan. Dunia ini karena kesusahannya akan menghisap banyak orang. Itu yang terjadi. Karena Alkitab juga menulis. Nah, untuk itu, ayo Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan. Kalau tidak, percayalah, hari ini orang akan lebih suka menyenangkan diri sendiri. Kalau orang sudah mencintai uang, dia akan lebih suka memuaskan dirinya. Dia nggak suka dengan orang lain. Siapa lo, gue capek tarik duit. Lu mah enak, ya tinggal terima aja, bantu terus kerja gitu kan. Boleh ya. Orang kalau sudah masalah duit udah nggak peduli orang lain. Keluarga, saudara, anak. Baru-baru ini di berita anak tiri dibunuh, orang tua dibunuh, suami dibunuh gara-gara apa? Duit. Udah nggak peduli, dunia udah makin rusak saudara. Makin rusak. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa, percayalah, saudara tidak akan pernah bisa hidup dalam kebangkitan Kristus. Sebab kematian terhadap dosa itulah yang menyebabkan kita mengalami kebangkitan Kristus. Karena titik di mana kebangkitan Kristus adalah mengawali kehidupan yang baru. Jika kita tidak melakukannya, tidak mungkin kita sampai kepada kebangkitan Kristus. Yesus menjadi tolak ukur, teladan bagi kehidupan kita. Karena ketika dia hadir di dunia ini dengan tubuh fisik, dengan tubuh daging yang memungkinkan dia bisa berbuat dosa, tapi dia tidak melakukannya. Dia berjuang sampai hari matinya untuk tidak berbuat dosa. Tetapi dia punya kemungkinan untuk berbuat dosa. Terbukti dari perjalanan hidupnya. Ketika Yesus mulai menghadapi persoalan kritis, persoalan berat untuk menghadapi kematian, dia mengatakan secara jujur, "Bapak, kalau boleh, jangan aku masuk sampai kematian dan kayu salib. Hindarkan itu." Itu bukti bahwa dia bisa menolak. Dia bisa menolak. Dia mengatakan itu. Dia ingin berbicara kepada kita bahwa dia juga manusia yang tidak mau mati. Siapa yang mau mati? Halo? Orang seharusnya yang mau mati. Makanya orang berusaha hidup karena dia nggak mau mati. Orang yang cari duit itu berusaha hidup, bukan hanya hidup sekedar hidup, tapi hidup supaya dihargai, dihormati, disanjung. Halo? Dianggap lebih dari orang lain. Wah, itu tidak mudah menjalani hal itu. Yesus juga melakukan hal itu. Dia diperhadapkan oleh kematian. Dia mengatakan dengan jelas, dengan tegas dalam
Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-41 sampai 47 mengatakan bahwa Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini bicara penderitaan yang berat, saudara. Kita belum berat, baru nggak ada beras aja udah. Baru nggak ada beras aja kita udah ngeluh kan? Duit habis, beras nggak ada, mau makan apa gitu ya? Itulah 1 Korintus menulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-3 sampai ke-6. Israel menjadi contoh. Israel menjadi contoh. Apa yang menjadi contoh? Contoh di mana Israel meragukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika mereka kehausan, ketika mereka kelaparan, Musa, apa gak ada kuburan di tanah Mesir, di Mesir? Sampai kau membawa kami ke padang gurun. Mendengar keluhan itu, apa yang dilakukan Tuhan? Batu yang tidak mungkin mengeluarkan air diketok, keluar air. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel, batu mana mungkin bisa keluar air, tapi aku bisa melakukannya. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini nggak mungkin batu lagi kan, diketok kan? Nggak mungkin lagi kalau ada air, ada beras kita, nggak mungkin lagi. Lalu orangnya, tapi masih mungkin nggak mujizatnya? Masih mungkin. Bagaimana caranya untuk kepentingan hari ini? Ya kita nggak pernah tanam padi, ya kan? Kita nggak punya uang buat beli. Apa Tuhan nggak bisa ngasih kita beras? Bisa. Bagaimana caranya? Seperti Elia, pikirin, lalu burung gagak yang di padang gurun, tidak mungkin ada burung puyuh, nggak mungkin ada burung puyuh di padang gurun, enggak. Tapi itulah Tuhan. Halo, lu sama hari ini. Saudara mungkin nggak punya beras, nggak punya uang, bisa nggak didatangkan dari sesuatu yang tidak mungkin? Bisa, sangat bisa. Saudara, saya rasa punya pengalaman semua, termasuk saya. Saya nggak pernah kenal orang, tiba-tiba orang berkata, Pak, tolong minta rekeningnya. Saya nggak kenal. Saya tanya, Bapak siapa? Tanya aja dengan teman Bapak ini yang kenal, malah teman saya. Halo? Kan itu sesuatu yang tidak mungkin. Orang nggak kenal, mana mungkin orang mempercayai. Ya kalau uang tanya 1.000, 2.000 atau 100.000, 200.000 pasti bisa lah. Ini jutaan. Lalu mana orang mau percaya? Nggak kenal. Nah itu artinya ketidakmungkinan Tuhan mampu melakukan. Sama seperti kita ini yang bekerja. Apa Tuhan tidak mungkin melakukan yang tidak mungkin menurut manusia? Boleh. Oke, semua kita punya pengalaman kok. Saya yakin punya pengalaman. Maka Alkitab berkata, mari Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-32 sampai 34. Tolong bacakan. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jelas kita mengatakan bahwa fokus hidup orang percaya adalah bukan hari esok di sini, tetapi hari esok di keabadian. Hari esok di sini, gak ada yang bisa menghindari kesusahan, gak ada. Setiap hari akan ada kesusahan. Karena kita bilang tadi, kesusahan hari ini untuk hari ini. Artinya besok ada kesusahan lagi nggak? Pasti ada. Kan kesusahan hari itu hari ini berarti hari esok ada lagi nggak? Ada. Dia nggak akan bisa dihindari kesusahan itu. Penderitaan hidup di dunia ini sejak manusia jatuh ke dalam dosa tidak akan bisa dihindari. Tidak bisa. Walaupun saya sebagai pendeta yang sudah setia, sungguh-sungguh mungkin, yang sudah suci, kudus, sempurna, apa bisa menghindari? Nggak bisa. Selama masih tinggal di dunia ini, termasuk saya, masih bisa diperhadapkan dengan masalah. Persoalannya kita bilang jangan masalah itu jadi masalah. Kita
minum. Ya saya kan perlu makan juga. Emang saya nggak perlu beras. Satu kali tas saya bilang, Pak, beras habis. Waktu beras habis. Ya, nanti sabar. Sabar. Ya. Tapi kan di rice cooker masih ada nasi. Yang berasnya doang habis. Belum sempat rice cooker berasnya habis, nasinya habis, beras sudah ada. Nah, artinya jangan jadikan masalah itu menghalangi kita untuk membuat keputusan tidak berbuat dosa. Kekhawatiran itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel binasa gara-gara khawatir. Orang khawatir itu orang yang meragukan Tuhan. Orang yang khawatir itu tidak mempercayai itu Tuhan. Tuhan sanggup kok, sama bilang Tuhan gak sanggup. Maksudnya dengan kesanggupan Allah bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Maksud dari kemahakuasaan Allah supaya kita bisa fokus kepada kerajaan Allah, langit baru, bumi baru, fokus. Maka titik perubahan kita itu akan terus bergulir dari hari ke hari, terus diperbaharui. Yuk kita lihat 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Sebab itu kami tidak khawatir, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Ya, Paulus mengajarkan fokus hidup kita bukan perkara jasmani. Mungkin jasmani kita semakin merosot. Wah, merosot sekali. Saya selama mengenal kebenaran ini betul-betul saya merasa merosot. Saya merasa merosot sekali. Masalah jasmani saya merosot sekali. Dulu saya bisa punya uang 20, 30 sampai 50 bahkan 100 juta saya pernah. Saya bisa pegang uang seperti itu. Hari ini rekening saya tinggal 95.000. Haleluya saja. Merosot sekali. Karena dulu saya bisa berusaha tanpa mempedulikan fokus langit baru, bumi baru. Saya hanya berpikir bagaimana saya bahagia. Saya berpikir hanya bagaimana saya bisa hidup di dunia ini dihargai, dihormati. Maka dengan status saya sebagai pendeta, saya bisa melakukan banyak hal begitu. Untuk hidup nyaman, pendeta lebih nyaman dari saudara. Saudara kerja keras baru nyaman. Betul? Kalau pendeta ngomel-ngomel ngudain orang dikasih duit, bisa nyaman. Ngudain orang. Kalau doa kita muncrat, tapi orang senang dia. Kami pendeta doakan, padahal ludahnya muncrat, senang dia. Kan orang digini panggil pendeta, digini panggil pendeta. Marah-marah aja dikasih duit, dikasih amplop pulang, diantar, dikasih makan, baru dipulangin. Coba ya. Terus kalau di Jakarta pelayanan itu, waduh enak sekali. Datang dijemput, pulang dia diantar, belum sampai rumah dikasih makan dulu. Bukan hanya itu, dikasih duit, bukan kayak jelangkung. Datang tak diantar, datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu jelangkung. Pendeta enggak, pendeta diundang, pulang diantar. Kalau saya sebagai pendeta untuk menikmati hidup, saya rasa lebih daripada saudara untuk bisa menikmati. Iya betul. Maka hari ini karena saya sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa lagi, sekalipun prakteknya saya masih bisa, betul. Tapi saya tidak mau berbuat dosa. Sampai saya berani berjanji, saya bersumpah untuk tidak berbuat dosa lagi. Loh, kenapa begitu? Gak ada pilihan. Halo? Kalau kita mau bangkit bersama dengan Kristus, maka kita tidak berbuat dosa lagi, gak ada pilihan. Kalau berbuat dosa, ya gak bisa. Halo? Kan gak ada pilihan. Ada pilihannya? Nggak ada pilihan. Tapi gimana Pak berjanji kalau mengingkari? Kan sudah saya bilang tadi. Janji kita kepada Allah ingin membuktikan keseriusan kita. Lalu kita melanggar, apa Tuhan marah? Marah pasti. Tapi dia mengampuni. Allah setia dan adil. Kalau kau berbuat dosa, dia mengampuni dan menyucikan. Maka saya bilang tadi, sampai kita bosan, sampai kita jenuh, sampai kita muak dengan dosa itu, ayo terus berjanji, terus berani. Nah saudara nikah aja
Nggak mau. Loh, kenapa? Takut. Nanti saya mengingkari. Ya udah sana pulang aja kau, nggak usah diberkati. Loh, ada yang seperti itu? Nggak ada, silakan. Mempelai laki-laki mengucapkan janji tanpa ada pikiran macam-macam kan? Wah, saya berbagi dalam suka, susah, senang. Ya. Selalu bersama, walaupun setelah itu udah lupa janjinya. Apa janjinya? Baik, ada lihat saja. Sama pasangan hidup aja saudara berani berjanji. Kenapa dengan Tuhan nggak berani? Orang sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama berjanji kepada Tuhan, sama-sama. Kenapa saudara nggak berani bersumpah? Berani. Halo? Harus berani. Itu titik dari awal perubahan. Saudara mengambil keputusan itu kalau nggak bisa. Nggak bisa saudara berubah. Saudara akan selamanya seperti itu. Pasti. Karena saudara tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan, mengubah hidup. Hanya orang-orang yang mau berubah yang bisa masuk dalam kerajaannya. Betul. Alkitab katakan tadi di kerajaan surga nanti tidak ada yang najis. Kalau saudara masih najis hidupnya, saya masih najis, jangan pernah bermimpi enggak, maka saya terus berjuang. Betul, saya udah gak peduli dengan masalah. Tapi ternyata Tuhan menolong masalah. Tidak mengatakan kalahkan kesucian dengan lalu dengan komitmen kita. Kita mau hidup suci. Kalau hanya mau suci, gak ada komitmen, gak ada sumpah, gak ada janji, bisa nggak? Bisa Pak? Ya bisa, tapi gak serius dia. Kalau orang sudah berjanji serius nggak? Serius, pasti serius dia, pasti itu. Kesucian hidup, kekudusan itu mengalahkan semua masalah. Betul, mengalahkan semua masalah. Apa masalah kita? Gak ada. Kalau udah suci hidup kita tuh gak ada. Iblis nyentuh aja gak bisa. Iya gak bisa. Kalau kita udah hidupnya suci, gak bisa setan ganggu kita, gak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib ingin menegaskan kepada kita, saudara harus mati bagi dosa. Ambil keputusan itu, saudara mati bagi dosa. Supaya apa? Supaya kebangkitan Kristus kita alami juga. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Artinya jangan matinya aja enggak mau bangkit, ya enggak mungkin. Saudara dan saya harus mati dulu, baru akan bangkit. Mana ada orang yang bangkit? Ada Pak, bangun tidur. Itu bukan mati kalau bangun tidur. Orang yang bangkit itu namanya orang mati. Orang mati yang bangkit itu artinya mati hidup kembali dengan fisik, dengan tubuh. Kalau orang mati bangkit gak ada tubuhnya, itu bukan bangkit namanya. Orangnya apa namanya itu? Roh buntayangan namanya, bukan bangkit. Kalau bangkit itu dengan tubuhnya, hidup lagi. Nanti di kabarnya saudara dan saya masih punya tubuh. Seperti Yesus bangkit, dia bertubuh. Maka ada aktivitas hidup. Jangan pernah takut gak menikah, jangan pernah takut gak punya kerja. Di sana saudara banyak kerjaan. Orangnya. Alkitab menulis kok, saya gak mau baca-baca, gak mau pikir, gak ngomong sembarangan. Alkitab berkata di kerajaan surga itu kita bersama dengan Allah, Yesus Kristus Tuhan memerintah. Apa itu kerjaan besar? Memerintah loh. Orangnya. Prabowo belum jadi presiden aja matanya udah berpuluh-puluh gini, kecapeannya ikutin undangan sana undangan sini, suruh ke sana suruh ke sini. Belum jadi presiden. Wakilnya juga sama, tuh lihat matanya udah. Beda dengan anggota dewan sekarang, dia datang kalau rapat doang. Kalau nggak rapat dia nggak datang. Kalau di pemerintah Jakarta sana bisa nggak tidur kan, dilihat orang terus. Itu pekerjaan besar pemerintah. Saudara dan saya bisa nggak tidur nanti. Lu kan biar kabar dia nggak bisa tidur, siapa bilang? Orang tubuh fisik ini bisa capek nggak? Capek. Kalau bisa capek pasti ada tidur. Bukan kita bilang tidak ada siang, tidak ada malam. Itu bukan berarti saudara nggak bisa istirahat. Siang dan malam tidak ada mataharinya Tuhan. Itu bicara apa? Kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan.
Orangnya, aduh, nanti deh saya akan bicara tentang surga. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau saudara mau hidup dalam kebahagiaan selamanya, yang seolah-olah mungkin di dunia ini saudara tidak bahagia, percayalah, kebangkitan tubuh nanti ketika saudara mati bersama dengan Kristus adalah suatu kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Ya, hidup ini sementara, ya. Belum tentu kita yang masih hidup hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan masih hidup. Belum tentu. Saya tahu siapa giliran duluan nih. Ada absennya nggak Pak? Ada absen nggak? Absen nggak tahu gitu. Bukan yang punya Pak. Ya, tapi yang umurnya 76 aja masih awet. Malah yang di bawah tabir banyak meninggal. Dia di bawah tabir banyak meninggal. Jadi jangan berpikir bahwa hidup ini lama, enggak. Oke, kita nggak mati, tapi dunia ini berakhir. Orang lebih berbahaya lagi. Maka penghiburan waktu saya sampaikan di salah satu ibadah, saya katakan begini. Mungkin pertama dia dengar agak shock gitu ya. Dia bilang, kamu orang yang berbahagia. Tinggal mamanya mati. Kamu orang berbahagia, mikir ya bahagia. Loh, kenapa bahagia? Kenapa mikir? Orang ditinggal mati kok bahagia? Tuh, saya bilang begini. Kalau seandainya kamu aja deh masih hidup sampai hari ini, sementara kamu hidup, kamu mengalami banyak penderitaan dan kamu berpaling dari ini, apa yang terjadi? Kamu akan binasa selamanya. Tapi kalau kamu mati hari ini dalam keadaan kuat, mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, kamu mati. Halo? Kemana? Bahagia selamanya. Alkitab menulis, berbahagialah orang yang mati hari ini, saat ini, zaman ini. Berbahagia. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh zaman sehingga membuat berpaling dari iman tadi. Jadi bersyukur kalau kita mati hari ini, tapi jangan bunuh diri. Nanti bilang bersyukur mati hari ini, bunuh diri lagi. Jangan. Jangan. Maksudnya, berbahagialah kita kalau kita menjalani hidup masih dalam ketaatan kepada Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Kalau mati hari ini, kenapa harus takut? Gara-gara mau di absen, pura-pura matanya. Kalau takut di absen hari ini mati. Bukan itu ya Bapak Ibu Saudara. Baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus dari Yohanes, baptisan menunjukkan bahwa ia menyamakan diri sama dengan orang-orang yang bersedia berhenti dari berbuat salah atau melanggar hukum. Padahal Yesus tidak berbuat dosa. Walaupun secara hukum agama Tuhan Yesus sudah benar, tetapi ia belum teruji. Apakah ia bisa tidak meleset sama sekali atau hamartia? Diuji dalam hidupnya sepanjang perjalanannya. Halo? Sejak dia mulai berusia 30 tahun sampai 33, itulah perjalanan persiapan terus diuji. Dihina, dicaci maki, dilempari, didorong-dorong, disiksa, bahkan finalnya di kayu salib. Dia berbuat dosa? Enggak, tapi kemungkinannya ada nggak? Ada. Dia mengatakan di kayu salib mau mati, dia bilang ini, itu membuktikan bahwa dia nggak sanggup. Kenapa kemudian dia menderita begini kayak salib itu? Walaupun akhirnya dia berkata apa? Ku serahkan nyawaku ke dalam tangan. Balik lagi dia. Artinya kemungkinan berbuat salah, meleset itu ada. Tapi dia membuktikan dia tidak mau melakukannya. Amin. Ayo saudara, sama. Saya bukan sudah sempurna, belum jauh. Saya jauh, tapi saya terus berusaha. Saya akan terus berjuang. Betul, saya akan berusaha supaya saya itu menjadi contoh bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu yang salah, yang meleset dari saya, kasih tahu saja, kasih tahu termasuk anak saya kasih ngomong apa yang salah. Selalu katakan apa, salah apa Pak? Ya, kasih tahu aja, saya akan berubah kok, saya pasti akan berubah, pasti. Walaupun terseok-seok, gitu. Kalau orang ngomong tuh terbata-bata. Ya. Ayo, Bapak Ibu Saudara. Mengingat zaman ini yang akan semakin terus mendesak kita. Roma 6 pasal 6 ayat 10, tolong bacakan. Roma 6 ayat 10.
Bantu saya untuk membacakannya. Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Iya. Sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi jelas ketika kita menerima baptisan, itu tandanya kita menerima kematian. Entah itu kalau kita di sini ya jelas kita selam, karena selam itu simbol dari kematian. Tapi kalau di luar sana mungkin ada yang percik, ada yang macam-macam, terserah saja silakan. Saya tidak mempersoalkan. Yang saya persoalkan adalah kalau setelah dibaptis masih melakukan dosa, itu jadi persoalan. Halo? Ayo saudara, kita sama-sama hidup berjuang di dunia ini, sama seperti Yesus. Dia berjuang sampai hari matinya. Dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 17. Ibrani 9 ayat 17. Karena suatu wasiat barulah sah. Ayat 5 sampai 9, ayat 7 sampai 9. Ibrani 9 ayat 7. Ya, Ibrani 9 ayat 5 sampai 7. Ibrani 9 ayat 5 sampai dengan 7. Dan di atasnya kedua huruf kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Sorry, salah. Ibrani pasal 5. Coba lihat. Ibrani pasal 5. Ayat 7 sampai 9. Ya, kalau Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan permohonan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia mendengarkan. Dan sekalipun dia adalah anak, dia belajar dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Jelas Tuhan Yesus dia berjuang sampai dia mencucurkan. Halo? Jelas dikatakan di situ dalam keadaannya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dengan ratap tangis artinya mencucurkan air mata. Oh, Tuhan berat sekali ini. Oh, Tuhan. Saya kalau udah berdoa menangis terus, sudah melihat kesalahan saya terlalu banyak yang harus diubah dalam hidup saya terus Tuhan. Kenapa waktu begini lagi? Yang udah komitmen doanya lewat lagi. Tuhan lewat terus tolong aku Tuhan. Ya karena tidak mudah tadi orangnya. Sama Yesus juga begitu dia alami itu. Maka penting saudara dan saya mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan kita akan mengabaikan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, pelanggaran, kemelesetan hidup. Kita tidak akan pernah berusaha melepas dari itu. Tidak akan pernah. Kita akan merasa nyaman, merasa aman, merasa tidak ada masalah dengan yang kita lakukan sehari-hari. Padahal sesungguhnya itu yang membelenggu kita yang pada akhirnya kita tidak bisa mengalami kebangkitan. Karena di dalam Roma tadi jelas mengatakan bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, disusul dengan kebangkitannya, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita juga begitu. Nanti kalau kita mati karena kita sudah mati bagi dosa, maka kita akan bangkit. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Roma pasal 8. Mari kita lihat. Ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan jika kita menderita hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah terus supaya kita juga dipermuliakan. Amin. Ya Bapak Ibu,
usaha kita untuk tidak berbuat dosa itu tidak sia-sia loh, tidak sia-sia. Mungkin kita menderita karena kita mau senang, mau jalan-jalan, mau ini, mau itu. Saatnya ke gereja, kita harus ke gereja. Halo? Ke gereja ini perjuangan loh. Orang ya, berjuang nggak ke gereja ini? Apa yang kau perjuangkan? Ninggalin toko. Oh, anakku, ninggalin anakku ya. Berjuang nggak kau ke gereja? Berjuang apa yang kau perjuangkan? Berjuang nggak kau ke gereja? Apa yang kau perjuangkan? Tawaran ini online ya kan? Kalau orang masalah duit, siapa yang nggak mau duit? Bohong aja itu. Orang mati dia perlu duit. Apalagi orang hidup. Orang mati perlu duit ya? Perlu. Kubur nggak punya duit dibuang. Tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi orang kubur nggak perlu duit dia. Bayar. Sekarang kuburan mahal. Ya, 2 juta, 3,5. Tanahnya doang, belum petinya. Makanya orang takut di gereja kalau nggak punya tanah kuburan. Mau kubur di mana gua? Padahal dia nggak tahu yang kubur yang hidup bukan yang mati. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin kita susah untuk tidak hidup dalam dosa. Iya memang susah. Yesus juga memberi teladan susah. Tapi kalau saudara berjuang, percayalah kita memiliki sarana dan fasilitas untuk tidak berbuat dosa. Apa itu sarananya? Roh Kudus yang akan memampukan kita. Apa itu sarannya? Firman Allah. Itu yang akan mengajar, mendidik, menasihati kita. Ya kalau nggak pernah baca Alkitab gimana? Ya udah nggak bisa hidup benar pasti. Karena itu jalannya. Roh Kudus, firman. Yang ketiga apa? Penebusan. Kita dinolkan lagi dengan penebusannya. Nol. Kita dari nol. Hidup baru tuh. Hidup baru maka dari nol itulah kita memulai titik ambil keputusan. Jangan berbuat dosa lagi. Itu nol. Kita sudah nol. Mulai kematiannya kita dinolkan lagi. Bukan kata pom bensin. Dari nol Pak ya. Itu mah bensin. Bukan, biasanya itu dari nol Pak ya. Bukan, itu bensin. Kita dinolkan dari dosa. Nol, maka jangan berbuat dosa lagi. Ayat 1 dan 2 mengatakan, bolehkah kita berbuat dosa lagi? Sekali-kali tidak boleh. Yang keempat apa? Lewat masalah hidup. Dari mana saudara tahu berubah? Kalau tidak ada masalah hidup, dari masalah hidup. Orang membuat kita marah. Dari mana kita tahu sabar? Ya orang membuat kita marah, kita nggak marah. Dia nanya marah-marah sendiri, pusing sendiri. Orang ya. Dia nanya marah-marah aja. Gimana? Capek lo ngomong, udah capek. udah selesai marahnya gitu. Apa medianya? Nggak khawatir. Jadi bikinlah beras habis, nggak punya duit, utang belum bayar. Ya kan? Ya itu medianya. Berani nggak mempercayai Tuhan? Jangan utang yang dibayar, utang lagi, sama aja dong. Kalau dibayar utangnya jangan utang lagi. Ya? Supaya jangan terikat kekhawatiran. Itu utang orang khawatir. Ya? Terus nggak boleh utang apa? Ya bukan nggak boleh, boleh. Tapi jangan sampai utang itu membuat kita tidak mempercayai Tuhan. Itu yang tidak boleh. Jangan bilang nggak boleh utang, boleh. Tapi jangan sampai utang itu membuat kita tidak mempercayai Tuhan. Lebih baik nggak utang. Kan memancing, utang itu kan memancing. Ya? Maka kita bilang janganlah kamu berutang kalau bisa. Karena kita bilang begitu. Baiknya kamu memberi, meminjamkan. Lu gimana Pak? Orang kita mau utang malah pinjam. Ya enggak. Bagaimana kita hidup mempercayai itu Tuhan? Udah. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Udah belajar hidup seperti ini nih. Ini yang benar nih. Ini yang benar. Sehingga tidak terikat dengan berbagai masalah hidup. Ini yang benar ya baca. Ayatnya ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Ya. Asal ada makanan dan pakaian. Cukup. Udah jangan mau macam-macam. Jangan ingin itu, pengen begini, pengen begono. Lalu, usah asal ada makanan, pakaian cukup. Udah, jangan mikir yang macam-macam. Ya. Ayat selanjutnya baru dijelaskan itu. Orang yang macam-macam akhirnya menyimpang dari iman itu. Makanya udah selesaikan. Ayo, memang nggak gampang kita berubah. Kita sama-sama orang-orang rusak. Siapa di sini yang udah benar? Gak ada, termasuk saya ini. Ya. Kita semua sama-sama orang rusak. Ayo, tapi
pendeta ini double bro, double. Pendetanya harus jadi contoh dilihat. Pakai sendal sebelah salah, salah. Badan kurus, salah. Badan gemuk, salah. Iya kan? Aduh, biasanya punya rumah bagus, salah. Rumahnya jelek, salah juga. Aduh, pendeta ini double dilihat orang. Jadi malah gak enak. Kalau saya suruh memilih, saya pilih gantikan Pak Simon. Iya, Bapak membalakan diri saya bukan di sini. Oh iya Pak, iya Pak. Bapak salah. Saya kalau disuruh milih nggak jadi pendeta, tapi udah gak punya pilihan. Saya pernah bilang sama teman-teman pendeta saya, kayaknya saya ini bukan mengebal akar. Kayaknya saya ini penginjilan ya. Dia bilang gitu kan. Loh, kenapa kamu bilang gitu? Maka ada gereja, ada jemaatnya. Iya, ada gereja, ada jemaat. Tapi gereja dari dulu sampai sekarang gono-gono aja. Jemaatnya malah makin habis. Gimana coba? Waduh, rasanya malu sekali kalau secara manusia. Tapi ketika kebenaran ini mengubah hidup saya, tidak ada pilihan lagi. Memang kita harus menjadi contoh teladan, entah itu pendeta atau tidak pendeta, sama saja. Sama saja. Saudara jangan mikir karena nggak pendeta lalu nggak jadi teladan. Halo, sama. Alkitab dikatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya imam-imam sama, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin sama imam. Supaya melalui hidup kita banyak orang diselamatkan. Ayo, penderitaan kita nggak seberapa kok. Kalau ibarat Alkitab itu seperti orang hamil yang mau melahirkan. Seperti orang hamil yang mau melahirkan. Nah, ibunya hamil ya. Gimana? Waktu hamil mau melahirkan, sakit nggak? Pas melahirkan Wah, melahirkan sakit. Ya apalah sesar. Contoh sesar apa nggak perih itu? Perih. Tapi lihat anak, hilang sakitnya. Belum lagi yang hidau-hidau kan, yang selama berapa bulan, 9 bulan. Belum lagi yang kalau 1 sampai 5 bulan itu penderitanya apa? Yang saya tahu nggak makan, lapar, mukanya model pokok-pokok, enak-enak. Tapi begitu dia akan keluar, lahir, hilang semua penderitanya, minta anak lagi. Makanya orang dulu sampai 12, 15. Kalau sekarang nggak mau, kalau sekarang udah. Mari kita 1, 2 aja udah kecapean dia. Karena mahal dia nggak sesar. Dulu kan nggak dia bro. 15 tuh ngobrol lah. Aduh, susah. Ya, anggaplah kita menderita, tapi seperti orang melahirkan kata. Nanti begitu saatnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus, hilang semua penderitaan kita untuk tidak berbuat dosa. Haleluya saja. Betul, saudara. Ini dunia mau habis loh. Ini kesempatan kita mengambil keputusan. Jangan sampai dunia ini tidak berubah. Maksudnya orang-orangnya. Dan dunia berubah, orangnya nggak berubah. Kita akan terlambat. Maka sekarang selagi ada kesempatan, ayo kita berjuang sama-sama. Masuk di dalam kebenaran, hidup di dalam doa. Maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdiri.